Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan bapa, orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan kebahagiaan zahir dan batin kepada kita semua, serta menyelamatkan dunia wal akhirah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan bulan yang lalu, hadis-hadis seputar keutamaan zakat dan sedekah. Ibu dan bapa rahimakumullah, pada bulan yang lalu kita sudah memulai mengkaji tentang sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, as-sadaqatu bi'asyratin. Sedekah itu kata Nabi nilainya 10. Wal qardu, meminjamkan uang tidak berbunga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thamaniyati asyar, nilainya 18. Wasilatul ikhwan, menyambung tali persaudaraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ishrin, nilainya adalah 20. Kemudian wasilatul rahim, menyambung tali silaturahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nilainya adalah bi arba'atin wa 24. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah sedekah. Jadi di saat satu amal biasanya dinilai dengan satu nilai pula, satu kebaikan, maka kemudian ada beberapa amalan istimewa yang mana mengerjakannya satu dinilai 10, itulah sedekah. Satu dinilai 18, itulah meminjamkan uang tidak berbunga. Lalu ada satu dibuat dinilai 20, menyambung tali persaudaraan. Satu dibuat dinilai 24, itulah merajut ataupun menyambung tali silaturahim. Pertama, sedekah ibu dan bapak rahimakumullah. Nabi berulang-ulang mengajarkan bahwasanya sedekah ini diajakkan, dicontohkan, dihimbaukan kepada seluruh manusia. Mulai orang susah sampai orang berada. Mulai orang yang hidupnya miskin sampai orang yang hidupnya kaya. Jadi sedekah ini bukan amalannya orang kaya. Maka betapa ruginya orang, ibu dan bapak rahimakumullah, dikala diberikan Nabi kesempatan bersedekah, lalu dia mengatakan, kalau kita hidup susah ni tak bersedekah tak masalah kali dah, tapi kalau yang kaya-kaya tu tak bersedekah kan baru parah. Itu salah, ibu dan bapak rahimakumullah. Orang yang dikala susah tak bisa bersedekah, maka di saat kaya semakin tak bisa bersedekah. Orang dikala muda tak bisa bersedekah, maka dikala tua semakin sulit untuk bersedekah. Sedekah ini ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, biar tak berat, Nabi mengajarkan dengan hal-hal yang paling sederhana. Manakah sedekah yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian dengan segelas air. Nabi tak menyebut airnya harus teh manis, harus kopi susu. Saya tak menyindir pula diganti besok le minerale dengan kopi susu, tidak. Saya hanya mencontohkan saja. Ibu dan bapak rahimakumullah, tidak. Tapi Nabi hanya menyebut bersedekahlah kalian dengan segelas air. Nabi tak menyebut satu kendi. Satu kendi itu kan dahulu sudah ada juga. Segalon 2 tempat besar itu pun sudah ada dahulu, ibu dan bapak. Tapi Nabi tak menyebutkan dalam jumlah banyak. Nabi hanya menyebut segelas air, agar yang susah pun mampu memberi. Ibu dan bapak rahimakumullah, siapa yang paling hebat mengamalkan kaji macam ni? Orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu
Baru sampai tamu ke rumah, disuruh dia duduk, lalu dia pergi ke belakang. Berbunyi lakung kelangkung kata gelas tu. Ibu dan bapa rahimakumullah. Padahal mungkin tak banyak di antara mereka yang mendengarkan kaji bahwasanya ibu dan bapa rahimakumullah, sebaik-baik sedekah adalah dengan segelas air. Tapi setiap orang datang ke rumahnya tak pakai bertanya, mau minum tak minum nanti dikaji. Yang jelas ketika tamu datang ke rumah berarti barokah datang ke rumahnya. Ketika barokah datang ke rumahnya, diberikan hidangan yang paling penting, dihilangkan haus dia datang itu, itulah air minum. Begitu orang dahulu mengamalkan kaji. Orang sekarang jangankan tamu, suami dia pun ditanya, mau minum abang, kata dia. Bertanya dia. Iya Pak. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Padahal begitu sederhana. Bersedekahlah dengan segelas air. Jika engkau memasak gulai, kata Nabi, maka lebihkanlah kuahnya. Nabi tak menyuruh lebihkan isi. Karena kalau lebihkan isi, makin berat kita untuk bersedekah. Yang dilebihkan tu kuahnya saja. Itu pun tak semua orang mampu berbagi. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, mohon maaf, di Bangkinang Pak, dahulu saya masih ingat itu, waktu masih kecil-kecil, payahlah orang hidup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Tapi kalau sudah datang hari raya 6, Ayayo Zora namanya ibu dan bapa rahimakumullah, itu tak ada orang Bangkinang tu yang membawa ikan lomak, tak ada mereka yang membawa ikan patin, tak ada mereka yang membawa ikan baung. Jadi kenapa dibawanya Pak Ustaz? Ikan tapah, ibu dan bapa rahimakumullah. Mohon maaf, di rumahnya tak makan ikan tapah dia, tapi kalau untuk disedekahkan itu ikan tapah. Tak main mereka ikan lomak, ikan patin, ikan baung. Baru sekarang lah saya menengok ada yang membawa ikan tapa, ikan loma, ikan patin, ada yang membawa kemudian ikan-ikan yang lain. Dahulu tak ada ikan tapah. Padahal ibu dan bapak, ikan sopek dimakannya di rumah. Keladang dicarinya ikan itu untuk dia ikan sopek, tapi kalau untuk dikasih buat orang banyak itu ikan tapah, Pak. Begitu selera sedekah orang dulu, luar biasa ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau acara Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Islam, tak ada pengurus mengumumkan. Kadang diam saja pengurus, sudah banyak ibu-ibu membawa pisang. Mohon maaf, bukan kita menghina buah-buahan, tidak. Tidak ada yang membawa pisang masak 40 hari itu, tak ada Pak. Yang membawa pisang manis itu tak ada. Apa yang mereka buat? Yang mereka bawa pisang buah yang panjang itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, dicarikan yang terbaik pisang buah itu. Di Pekanbaru Maulid Nabi ada ibu-ibu yang melenggang-lenggang aja, saya tengok kadang-kadang datang ke masjid. Padahal dalam undangan itu bertulis, ibu-ibu diharapkan membawa snack ala kadarnya. Bertulis pun ada orang datang ke masjid tak bawa makanan. Sekali setahun. Datang saja. Itu pun kalau membawa dia, apa dia bawanya? Pisang-pisang kuning, pisang masak 40 hari. Yang ringan-ringan. Mana ada orang dulu, mohon maaf, membawa yang murah-murah. Ini bukan kita menghina sekali lagi, Bunda Bapak rahimakumullah. Tapi selera sedekah orang dulu itu luar biasa. Luar biasa, Pak. Walaupun di rumahnya payah nak makan, tapi selera memberinya luar biasa. Itulah membuat barokah mungkin hidup orang dulu tu. Walaupun hidup susah tapi anak kuliah, walaupun hidup susah tapi berumah tangga bahagia. Salah satunya itu ibu dan bapak rahimakumullah, setiap memberi itu hadir keberkahan. Karena manusia itu dinilai di hadapan Allah bukan tergantung seberapa banyak yang ia miliki dan punyai, tapi seberapa banyak yang bisa ia berikan.
Maka ibu dan bapak, kaya itu kan diukur manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bisa memberi manfaat kepada banyak manusia. Semakin banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada banyak manusia, itulah kekayaan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukan yang banyak harta, tapi yang kaya jiwanya. Maka Nabi mengingatkan, semasa sehat bersodakohlah, anta sodakoh, bersodakohlah kalian, wa anta sahihun, dikala badanmu sehat, syahihun, di saat kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya, takhshal faqra, engkau sedang takut mengalami kefakiran, kemudian wa ta'mulul ghina, engkau sedang harapnya meraih kekayaan. Rupanya kalau 4 perkara ini terjadi, ibu dan bapak rahimakumullah, sangat sulit untuk bersedekah. Pertama, bila badan sehat. Kapan orang bersedekah biasanya? Bila badan sakit. Kalau badan sakit, cenderung kita nak bersedekah. Kalau badan kaya, cenderung nak membeli mobil. Kalau badan sehat, cenderung nak mempugar-pugar rumah, memperbaiki rumah. Kalau badan sehat, nak mempestakan anak besar-besaran. Kalau badan sehat, nak beli ini, nak beli itu, nak ganti ini, nak ganti itu. Jadi kalau badan itu sehat, bersedekahlah. Apalagi kalau badan sehat, terjadilah syahihun, kebutuhan akan naik. Karena ini nak dibeli, ini nak dibeli, nak dibeli, maka kebutuhan menjadi naik. Makanya ibu dan bapak, kemanapun kita hari ini mengajak orang sedekah, pertanyaan yang tak pernah ditinggalkan orang, macam manalah kami nak bersedekah Pak Ustaz? Gaji kami ini sudah disekolahkan semua, nak bayar ini, nak bayar itu, kadang tinggal ujung-ujungnya saja. Bagaimana kalau seandainya cuma sertifikasi saja yang dizakatkan Pak Ustaz? Gaji pokok tak usah lagi, ini tak usah lagi, ini tak usah lagi. Kalau saya dan orang-orang zakat itu yang menentukan, cincailah. Tapi yang menentukan ini bukan kita. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kemarin agak tinggi sikit suara saya kepada seorang camat. Saya katakan, bagaimana kalau ini saja dipotong Pak Ustaz? Ya tak bersih, saya bilang. Ya tak bersih. Ngotot pula kita harta dia bersih dibandingkan dia ingin hartanya bersih. Kalau dia ingin tak ada potong-potong. Kalau engkau tak ingin dipotong oleh negara, engkau hanya berurusan dengan negara. Kalau engkau tak ingin dipotong oleh masyarakat, hanya berurusan dengan masyarakat. Tapi kalau kita tak ingin dipotong oleh Allah, macam mana caranya? Yang ngasih Allah, yang mendatangkan Allah, kecuali memang tak butuh lagi dengan Allah. Kalau kita ini ingin berhitung dengan Allah yang ujung-ujungnya dikasih ke Allah, nanti kalau Allah kasih kita yang ujung-ujungnya macam mana? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang kalau sudah urusan PK ni Pak, PK ni pitika luar, itu semua berhitung. Maunya PM saja, piti masuk. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini sebaik-baik sedekah itu kata Nabi justru di saat kebutuhan sedang naik. Karena kalau kebutuhan naik, maka nilai semangat juang memberi itu luar biasa. Maka badanmu sehat kata Nabi, kebutuhanmu sedang naik. Takhshal faqra, saat itu engkau sedang takut mengalami kefakiran. Rupanya kalau kita sedang banyak kebutuhan, takut mengalami kefakiran, dijuallah tanah. Lakulah tanah itu 600 juta. Diteleponnya Pak Ustaz. Pak Ustaz, iya, saya jual tanah Pak Ustaz. Lalu laku Pak Ustaz, alhamdulillah. Berapa lakunya? 600 juta. Itulah Pak Ustaz, kami kau nak bertanya, apakah wajib juga zakat tu Pak Ustaz? Tiap malam ini meminta sama Allah, lakukanlah tanah kau ya Allah. Pagilah solat duha pula. Setiap waktu solat itu juga doanya. Sekarang sudah laku. Tiba-tiba bangkit errornya. Itulah Pak Ustaz. Belum dapat duit, lurus isi kepalanya. Setelah dapat duit, error dia. Itulah Pak Ustaz. Apakah wajib juga ni Pak Ustaz, kata dia.
La ilaha illallah. Wajiblah, Bu. Allah hanya minta 2,5%, bukan untuk Allah, untuk membantu sesama. Yang pada hakikatnya ibu bukan membantu sesama. Ibu sedang membantu diri ibu sendiri, menolong badan ibu sendiri. Macam tu ya Pak Ustaz. Ayalah Pak Ustaz, kata dia. Agak lemah dia. Dicobanya mengali, dia ambil kalkulator 600 juta 2,5%. 15 juta ni, kata dia. 15 juta tu terasa besar, dia lupa ada 585. Bukan yang 585 itu. Tanang pulau sampai bulan kok. Dia lagi berapa keuntungannya ini, kata dia. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, 4 perkara ini satu cuman lawannya, sedekah. Bila badan sehat, bersedekahlah. Bila kebutuhan naik, bersedekahlah. Bila takut nak fakir, bersedekahlah. Bila harap hidup nak kaya, maka bersedekahlah. La tumhil, kata Nabi, jangan kalian tunda sedekah kalian itu hatta idza balagatil hulqum, hingga nyawa kalian sudah sampai. Itu paling lihai dia mengamalkan itu. Nak panuh katih, panuh ke bawah. Orang minta 5 juta dikasihnya 150.000. Panuh ke bawah. Panuh ke bawahnya jauh di bawahnya. Tetap sakit kepala apa kau. Tetap tidak masuk sekolah anaknya. Tapi ada seseorang, sebetulnya hati dia pun ragu. Ini kalau tengok yang datang ni nampak-nampaknya tipis kemungkinan. Tapi tak dikasih. Tak sekolah anak dia. Tak dikasih. Macam mana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Bila kita dikatakan tidak beriman oleh Nabi, tidak beriman, kata Nabi, ma'aman Nabi, tidaklah kalian beriman kepadaku bila kalian tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kalian sedangkan tetangga kalian dalam keadaan lapar, dan kalian tahu akan hal itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, di Pekanbaru ini termasuk masih banyak orang-orang yang tak makan. Yang tak makan cukup. Makanya Pak, saya termasuk orang yang sering komplain. Orang-orang yang sikit-sikit kampung, zakat mal kampung, zakat fitrah kampung, kurban kampung, semua kampung. Cuman mati ya di sini. Jadi memang ada orang tak mau berbagi di sini. Semuanya antar kampung. Jadi yang ditinggalkannya di sini cuman ambil harta sini hantar kampung. Atau ambil harta sini, makan sini, anak beranak, sisanya kirim kampung. Semuanya, sampai daging kurban pun kampung. Daging kurban dia hantar kampung, daging kurban orang sini dia makan. Saya banyak menemukan orang macam itu. Kalau di Masyitoh insya Allah tidak ada yang macam itu. Tapi kalau di tempat lain banyak saya menemukan. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, al-jaru ahaqqu bisyuf'atih. Tetanggamu juga adalah orang yang paling berhak, kata Nabi, menerima pemberianmu. Tapi tak mau dia. Banyak orang-orang susah di tengah-tengah kita. Ada lagi satu orang kaya, saya telepon, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana sekarang usaha? Alhamdulillah Pak Ustaz. Ada berapa karyawan sekarang Pak Haji? 600 lebih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bolehkah dititipkan sebahagian hasilnya untuk Pekanbaru? Meminta zakat orang ni, ya Allah ya Rabbi. Saya tiap hari mengajak orang berzakat. Tiap hari. Tak peduli duduk, tak peduli di mana tegak, tak peduli di mana tempat.
Tak mudah mengajak orang zakatnya. Apa kata dia? Kami Pak Ustaz, semua zakat kami ke kampung. Kata hati saya tu, pijaklah olehmu tanah Pekanbaru ni, kuraslah olehmu segala duit yang ada di Pekanbaru ni, ambillah olehmu semua kaya Pekanbaru ni. Kalau engkau pesta, hambat olehmu jalan Pekanbaru ni. Kalau engkau pesta, maka ambil olehmu orang yang bawa amplop di Pekanbaru ni. Kalau engkau mati, minta uruslah sama orang Pekanbaru ni. Kalau engkau mati, tanamkanlah mayatmu di Pekanbaru ni, tapi duitmu hantarkan ke kampung saja. Ada orang memang tak mau berbagi di sini. Kita bukan melarang dia menolong kampung, dia tolonglah kampung tu. Saya yakin ibu dan bapak juga menolong kampung. Jangan sampai kita lupakan pula kampung kita. Tapi ada hak tetangga, ada hak fakir miskin. Jadi kadang-kadang ibu dan bapak, nasib orang dekat itu macam HP. Macam HP. HP ini ibu dan bapak rahimakumullah. Coba tengok di rumah makan, di rumah. Mohon maaf, suami depan dia tak tersapu samanya. WA-nya dibalihnya. WA ni kan orang jauh. Orang jauh diurusi dia. Suaminya kawan bercakap ndak diopeni dia. Macam tu juga pesta. Orang jauh sudah dia undang. Tetangga sebelah rumah, malah dia lupa kan. Bukan 1-2 kasus. Kadang kita bingung, kita diundang dia apa tidak? Apa Ustaz dapat undangan? Belum dapat. Kita ketuanya pun di situ, belum tentu kita mendapatkan undangan. Kita tanya kepada pengurus yang lain. Bapak dapat undangan? Tidak ada Pak Ustaz. Barulah menjelang acara, ibu dan bapak, mohon maaf melalui WA saja ya. Yang jauh diantarkan dia. Memang kadang-kadang manusia ini aneh. Yang jauh nampak nandake lupa. Bapak ibu yang ada di wilayah sekitar Harapan Raya, Firdaus, Masyitoh sebagainya, tidak dituntut menyelesaikan makan orang Panam. Bapak ibu dituntut menyelesaikan makan orang sini. Yang di sini diutamakan. Selesaikan orang sini. Selesai orang sini baru keluar. Ini kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, yang di dalam saja masih banyak orang susah. Makanya kata Nabi, kalian tidak disebut beriman. Sekali lagi, kalau kalian tidur dalam keadaan kenyang, tetangga kalian dalam keadaan lapar. Ibu dan bapak rahimakumullah, la tu'zihirih, jangan kalian tiupkan, kata Nabi, bau makanan an kidrika, dari periuk kalian, illa an tughrifa biha, kecuali kalian cidukkan isinya buat mereka. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang datang tetangga rumah itu kepada kita, mengadu uang tu tak dapat dia penuhi, anaknya sudah 5 bulan tak sekolah. Macam mana caranya ni? Apakah nak ditolong hanya dengan 150.000 saja? Tapi untuk awak pun tak cukup Pak Ustaz. Kalaupun memang tak penuh ke atas, penuh ke bawah, janganlah terlalu jauh betul. Maka memberi uang ataupun meminjamkan uang tidak berbunga ini, di mana letak hebat amal ibadah ini? Dia menuntaskan masalah orang. Walaupun habis itu kadang-kadang awak perlu bermasalah. Karena orang kalau sudah meminjam uang, oh luar biasa ibu dan bapak. Mohon maaf ini. Sebanyak-banyaknya orang bertanya, bolehkah Pak Ustadz kalau kita berangkat umroh
ditalangin oleh travel Pak Ustadz. Saya bilang tak bisa. Kenapa tak bisa Pak Ustadz? Kalau memakai pihak ketiga silahkan. Pakailah peminjaman syariah silahkan. Tapi kalau memakai pihak travel tak bisa. Kenapa tak bisa Pak Ustadz? Dah sering kena dah. Rupanya orang walaupun umroh diberangkatkan dia ibu dan bapak rahimakumullah, pulang umroh itu umroh ibadah ini kan mestinya tidak ada berhadas, tetap juga tak bayar. Memang kalau sudah masalah duit ini, itu ujian paling tinggi manusia itu. Siapa orang tu ujilah dengan duit. Kata orang dulu, kalau sudah masalah duit ini Pak Ustadz, hijau mata orang. Bukan hijau, tak ada lagi hijaunya, putih semua. Mohon maaf, tanggal peci haji orang gara-gara duit. Tanggal tahajud orang gara-gara duit. Tanggal hobi ke masjid orang gara-gara duit. Orang yang terjaga ibadah, terjaga maksiat dalam urusan duit, mampu bertahan dengan lurus, itu luar biasa itu. Kalau sudah urusan duit ini Pak, luar biasa. Maka saya menghimbau ibu dan bapak, sekali hutang tetap hutang. Jangan ditunda-tunda pembayaran hutang nih. Orang itu dah menolong kita. Kadang gara-gara menolong kita marah anak dia kepada kita. Kepada orang tuanya, marah suaminya kepada istrinya, marah istrinya kepada suaminya. Tapi demi menolong kita, dia berikan uangnya. Kadang dia pinjam pula duit orang lain untuk menolong kita. Rupanya yang meminjamkan ini pun tak pula tahu, mohon maaf, tak tahu diuntung pula. Didahulukannya pula membeli NMAX baru bayar hutang. Dibelinya ke yang lain dulu. Orang mati syahid, tertumpah darahnya, dihapuskan dosanya. Belum sampai darahnya ke tanah sudah hapus dosanya. Ibu dan bapak rahimakumullah, tertumpah darahnya sudah ditengoknya di mana tempat tinggalnya dalam syurga. Boleh dia membawa 70 orang keluarganya masuk syurga. Batal masuk syurga orang mati syahid itu. Apa pembatalnya? Hanya satu sahaja. Apa dia? Hutang. Jangan coba-coba, maaf ibu dan bapak, ayah bunda, orang tua kami, jangan coba-coba lalai dalam hutang nih. Orang mati syahid tak bisa masuk syurga kalau kena hutang nih. Nampaknya Pak Ustaz agak emosi. Memang saya banyak menengok orang kalau sudah masalah berhutang nih, kita dah menolong. Kadang-kadang banyak orang yang setelah meminjam uang tuh aneh-aneh penyakitnya. Dia meminjam, dia pula yang galak. Ada pula orang berhutang itu kena penyakit lupa. Lupa tanggal, lupa bulan, lupa kalender, lupa alamat rumah awak, lupa wajah awak. Biasanya nampak kita jauh dia sapa, sekarang dekat pun tak dia sapa. Jadi awak menolong dia agar bertambah kawan. Tapi tak sedikit orang kalau sudah masalah hutang piutang, yang dekat menjadi jauh, yang rekat menjadi retak. Maka bagi yang mohon maaf, dahulukan membayar hutang, jangan membayar yang lain-lain. Harta warisan saja tak boleh dibagi sebelum membayarkan hutang. Ini ada orang sikit-sikit utang, sikit-sikit utang, sikit-sikit utang. Selagi masih bisa kita bertahan tegak di kaki sendiri, susah itu permainan hidup dan dinamika kehidupan. Biasa itu.
Memang kalau selera diperturutkan Pak, hutang ni selilit pinggang dibuat. Kalau selera diperturutkan, hutang ini selilit pinggang. Orang dulu tak ada pekerjaan tetap, dapat rezeki yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, tapi mereka tidak berhutang. Apa yang ada itu dimakan, pucuk ubi yang ada pucuk ubi dimakan. Ada ubi-ubi itu dimakan. Rezeki itu berapapun adanya dia cukup bila hanya untuk melayani kebutuhan hidup. Tapi rezeki itu berapapun banyak dan berlimpahnya dia tidak akan pernah cukup bila melayani selera hidup, keinginan hidup, apalagi gaya hidup. Tapi ini terpaksa Pak Ustaz, dah gelap semua jalan. Kalau sudah gelap semua jalan, anak ni mesti masuk, duitnya sudah habis, sudah kemana-mana tak juga nampak jalannya. Ketika meminjam uang itu, kapan janjikan saat itu dibayarkan. Usahakan membayarkan itu paling lambat pada hari yang dijanjikan. Kalau bisa tentu lebih awal, lebih cepat. Biar timbul percaya orang, biar bertambah teman orang. Tapi ada orang walaupun dia ragu dengan kita tetap dia pinjamkan. Pakailah Pak katanya. Itulah saya belum pasti pula tanggal membayarnya. Pokoknya ada rezeki, cepat bayar. Ada lunak pula bapak ni. Kalau ada rezeki cepat bayar. Tapi kalau memang tidak, yang penting beritahu saya. Tak pula nampak-nampak habis itu lagi. Jadi orang yang meminjamkan duit ini Pak, sungguh mulia hatinya. Jadi orang yang mulia hatinya, jangan kita sakiti hatinya. Duit dia tak bertambah, menunggunya lama, kadang memakan hati, karena kita kadang-kadang mendahulukan pula yang lain. Kadang dia pun bisa kelahi adik-beradik, anak beranak, pasangan rumah tangga gara-gara menolong kita. Bayarlah. Tapi tetap bapak tolong, walaupun bapak ragu dengan orang yang datang ini, siapa yang menggantikan harta bapak itu? Maka yang menggantinya hanya bisa Allah. Maka yang paling hebat dibalik meminjamkan uang tidak berbunga, itu sebetulnya dia sedang berakadnya dengan Allah. Kalau ku tengok ya Allah yang zahir ini ragu aku sebetulnya. Tapi karena ini perintahmu duhai Allah, maka ku titipkan harta ini kepada dia. Tapi sebaik-baik yang mengganti itu hanya engkau ya Allah. Kalau tak begitu kita meminjamkan uang ni Pak, wah dahsyat. Kadang adik-beradik, saya kalau adik saya mau mengatakan tu pakai pition tu dulu sekian, saya bilang pakai ke macam mana ceritanya? Betul Pak, saya kalau ke adik-adik saya gitu kan, antu pakai pition tu sekian dulu, saya bilang pakai ke macam mana ceritanya? Ayo pinjamlah dulu tu. Uang meminjam atau meminta? Aku bisa meminta antu. Orang jole-jole yang. Kalau dia meminta jelas ngasih adik. Tapi kalau meminjam 100.000 meminjam, 10 juta meminjam, 50 juta meminjam, sekali pinjam. Pinjam ni balik kan. Tapi kadang-kadang ada kena dia adik-beradik, kena disebut adik-beradik, kalimat akadnya pinjam, tapi seolah-olah dia dikasih. Jadi hati-hati berakad-akad. Banyak orang tua kadang-kadang saya kasihan mendengarkan. Itulah Pak Ustaz, anak-anak ini datang satu, minjam duit 50 juta, datang satu. Nenek itu tak lurus lagi kepala, memandang kadang-kadang. Anak ini membawa duit. Kalau orang tua apalah katanya, ya macam mana lagi Pak Ustaz, awak ikhlaskan saja. Kalau atas akad pinjam, balikkan. Namanya pinjam. Apalagi kalau kita adik-beradik berjelas-jelas
Adik-beradik ni macam manapun kondisi tetap sekali adik tetap adik. Sekali abang tetap abang. Tak mungkin dilonggarkan hubungan adik-beradik ni. Itu dulu mantan abang kandung saya tu Pak Ustaz. Tapi karena banyak betululahnya saya berhentikan jadi abang kandung saya. Kan tak mungkin pula macam tu. Ya, tak ada mantan dalam urusan keluarga, hubungan darah. Mohon maaf ini kalau istri suami masih ada bermantan-mantan, tapi kalau adik-beradik, ya adik-beradik tak ada istilah mantan. Makanya hati-hati berakad-akad dengan keluarga, berjelas-jelas. Kadang orang tersinggung dia kalau kita berjelas-jelas. Saya kalau ke adik-adik saya berjelas-jelas, Pak. Untuk PT sekian nak membeli mobil untuk PT kurang sekian. Saya bilang berapa bulan? Atau berapa lama? Jangan gara-gara duit ini engkau tak datang ke rumahku, aku tak enak memandangmu. Jangan gara-gara duit ni inyo ndak nampak ke rumah awak pun ndak lomak nengok inyo. Ama awak sama. Kalau ama awak beda tak ada masalah. Atau emak bisa ganti-ganti tak ada masalah. Emak awak tak pernah berubah-ubah. Itulah emak awak. Emak awak emak inyo, darah awak darah inyo. Ayah awak itu juga. Tapi gara-gara masalah PT inyo ndak enak ke rumah awak, orang tolong menolong awak gara-gara PT nak sapu menyapu. Tipis betul nilai kekeluargaan jadinya. Makanya hati-hati berakad-akad dengan keluarganya. Mana yang pinjam, mana yang kasih, mana yang beli minta. Ada pula sekarang istilah baru, beli minta. Dia beli tapi minta. Dia minta tapi beli. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka pinjamkan selagi ibu dan bapak bisa meminjamkan. Maka meminjamkan ini walaupun namanya pinjam tapi pahalanya lebih besar. Bisamaniyati asyar, 18, kena berat tantangannya. Berat dan banyak jumlah uangnya. Apalagi kalau orang yang berhutang itu punya filosofi semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Itu makin rumit itu ibu dan bapak rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu dan bapak, wasilatul ikhwan, menyambung tali persaudaraan. Macam mana menyambung tali persaudaraan Pak Ustaz? Ya macam kita nih, bertemu jabat tangan. Syaitan tu menangis dia kalau menengok kita berjabat tangan. Nampak oleh syaitan tu berguguran dosa di antara dua jemari, dua tangan yang sedang bersalaman itu. Ucapkan salam, diiringkan dengan berjabat tangan. Jangan tanya kabar dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi tidak melepaskan tangannya sebelum orang itu yang melepaskan tangannya. Berguguranlah dosa, menangis syaitan menengoknya. Jadi menyambung tali persaudaraan paling sederhana itu. Datang ke masjid, bertegur sapa, salam bersalam, saling berjabat tangan, itulah sebaik-baik kita ini merajut ukhuwah. Silatul ikhwan, menyambung tali persaudaraan. Kalau kita kaji-kaji, ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana mestinya kita mencintai saudara seiman Pak Ustaz? Ada ulama menyampaikan, serendah-rendah tolak ukur memandang saudara seiman adalah, ibu dan bapak rahimakumullah, ketika hatimu tak berhadas menengok orang. Itu saja dah berat. Itu yang paling rendah, bukan yang paling tinggi. Jadi kalau menengok orang ni kita hanya menengok baiknya saja, itulah yang paling rendah level orang yang suka menjalin persaudaraan. Tak ada orang buruk dalam pandangan mata dia.
Si anu itu begini kata kawan-kawannya. Dia itu kan ya mungkin banyak faktor. Mungkin karena faktor ya dia dahulukan susah. Mungkin tak sempat sekolah tinggi. Ya kita pahami saja kata dia. Sekolah tinggi dia. Ya mungkin faktor lain. Kadang-kadang kan orang ni kan sekolah tinggi pun dia tak ada jaminan juga. Dia tak pernah memandang orang tu dengan pandangan buruk. Pandangan dia kepada orang tu hanya ada kebaikan. Orang yang selalu berfikir baik karena dia merasa sesuatu itu hanya ada kebaikan, jadi dia memandang orang itu hanya dengan kebaikan, maka dia akan dikumpulkan beserta orang-orang yang baik. Jadi kalau hati itu baik, maka ucapan akan baik. Kalau ucapan sudah baik, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kalau ibu dan bapak nak tahu siapa diri kita ini, tengok saya kawan kita siapa. Mohon maaf, kalau kawan kita itu banyak orang tak lurus, pertanda kita tak lurus. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, tengok kawan sekitar, itulah level kita. Tapi kalau teman sekitar itu orang-orang baik, pertanda kita pun baik. Jadi teman itu gambaran siapa orang. Nah, maka kita ini, bolehkah kita mencari teman baru? Memang disuruh kita ini memperbanyak teman. Seorang lawan itu kebanyakan. 1000 teman itu terlalu sedikit. Yang dicari itu kawan, yang dicari itu kawan, yang dicari itu kawan. Karena kalaulah jenazah kita ini disolatkan oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang tak pernah menserikatkan Allah dengan suatu apapun, illa syafa'ahumullahu fih, dijamin jenazah itu mendapatkan syafaat. Makanya cari kawan di mana-mana. Cari kawan di Masjid Fatimah, cari kawan di Masjid Al-Firdaus, di masjid macam-macam masjid ibu dan bapak rahimakumullah. Pandai menjaga lisan, jangan kita terhebat-hebat, jangan kita terpandai-pandai. Jadilah pandai, jangan terpandai-pandai, tapi berpandai-pandai. Kalau terpandai-pandai ini sakit hati orang. Cerdaslah, tapi jangan merasa cerdas. Hebatlah, tapi jangan sok hebat. Orang yang sombong sekalipun tak suka menengok orang sombong. Walaupun dia sombong, tapi dia tak suka menengok orang sombong. Beradu balak tu. Rupanya orang ibu dan bapak rahimakumullah, walaupun dia angkuh, tapi dia tak suka menengok orang angkuh. Diceritakannya pula ke orang lain, saya habis pesta di situ, tak ada orang menyapu awak. Ini tak menyapu orang sebenarnya dah. Tapi dia tak suka diperlakukan orang macam itu. Jadi artinya kita ni suka sebetulnya dilayani orang. Tapi mengapa kita payah melayani orang? Tadi malam Pak saya ceramah di Masjid Nurul Yakin, Hang Tuah. Kebetulan ceramah kelima di situ. Ibu dan Bapak, sebelum saya datang di WA oleh Pak Haji Ooi. Apa kata beliau? Pak Ustadz, nanti sebelum ceramah mohon doakan namanya Pak Dwi Purnomo Hadi. Beliau ini Pak Ustadz Kamis subuh ngaji di tempat kami, rutin ke sini, kemudian pulang habis itu ikut pengajian bersama Ustaz Nur Hadi Hussein, Ustaz Nexon, pulang ke rumah, tak lama kemudian berwudu, nak solat duha, jatuh Pak Ustaz, berpulang ke rahmatullah. Padahal Pak Ustaz beliau rumahnya tu dekat Masjid Muawanah, tapi pengajiannya ke sini. Masjid Muawanah itu dengan Masjid Nurul Yakin itu macam jaraknya ibu dan bapak jamaahnya Masjid Fatimah, tapi mengajinya misalnya ke Masjid Siratul Jannah Jalan Pandan.
Dan dia ini ahli sedekah Pak Ustaz. Ini sedekah beliau terakhir Pak Ustaz. Ditengokkan kepada saya. Ini Pak Ustaz. Masya Allah. Paling atas sedekahnya. Beliau ini Pak Ustaz kalau sudah bersedekah luar biasa Pak Ustaz. Berbuka itu paling hobi beliau bersedekah. Karena orang yang mempersiapkan makanan orang berpuasa. Puasa sunat Senin Kamis ini bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu semua orang dapat jatah. Puasa sunat Senin Kamis orang dia yang juga ikut mempersiapkan berbukanya. Karena siapa yang menyiapkan makanan buat orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasanya. Nah, itulah Pak Ustaz orang yang wafat ini. Tolong doakan. Selama itu saya ceramah di Masjid Nurul Yakin, itulah saya diminta untuk mendoakan jamaah spesial. Padahal jamaah itu tak tinggal di tempat itu. Apa itu maknanya? Mohon maaf, ada istilah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati itu meninggalkan nama dan jasa. Kalau kita tak baik, tak mungkin orang macam itu. Karena saya datang ke situ Ibu dan Bapak rahimakumullah jam 6 kurang. Di Masjid Nurul Yakin ini salah satu kelebihannya, Ustadz baru datang ada tempat istirahat. Makanya banyak ustaz-ustaz datang kadang jam 5, jam setengah 6. Saya pun datang di situ Ibu dan Bapak rahimakumullah kemarin jam 5.45 lebih kurang. Saya datang, saya langsung ke tempat istirahat ustaz. Ibu dan Bapak rahimakumullah sudah ada yang melayani situ, disiapkan kopinya. Siapkan kopi, saya pun beristirahat, disiapkan makanan ringan. Ibu dan Bapak rahimakumullah, Pak Ustaz, yang wafat nih Pak Ustaz, kata pegawai masjidnya. Yang wafat nih Pak Ustaz, pimpinan bandara, salah satu pimpinan bandara Pak Ustaz. Tapi kalau menyapa kita Pak Ustaz, minta ampun santunnya Pak Ustaz. Bahkan kami yang pegawai masjid ini Pak Ustaz, merunduk dia kalau menyapa kita tuh. Kadang-kadang adik-adik yang tinggal di masjid ini main-main bentak aja kadang-kadang jamaah sebagian. Kau mah mati aye kau, aye kata dia. Tak pandai dia berlunak-lunak sedikit. Kadang saya tengok banyak juga adik-adik yang tinggal di masjid itu menderita karena pekikan jamaahnya. Padahal setiap baik yang kita buat itu akan menjadi catatan. Dicatat. Makanya kata Nabi, setiap catatan baikmu menjadi catatan setelah kematianmu. Maka kalau engkau membunuh sekalipun, kata Nabi. Makanya kalau orang-orang tarekat Pak membunuh nyamuk pun tak mau dia. Dah kenyang nyamuk tu menggigit dia, dia halau saja. Dah tadi dia, gitu ya. Orang-orang tarekat itu macam itu mereka. Lepasnya dia. Tapi kalau yang pendendam tu dicarinya nyamuk tu sampai dapat, sekali dapat tu kata dia. Melintanglah nyamuk tu darahnya di dinding tu. Cair. Kadang ditanggalkannya kaki nyamuk dulu. Ini kata dia. Berbuat baik kepada semua orang. Kita ni takkan lama hidup. Kalau walaupun niat seluruh amal ibadah ni mesti disandarkan kepada Allah, tapi kalau kita baik, Ibu dan Bapak rahimakumullah, maka jasa itu pasti disebut orang. Dulu kalau dia di sini Pak Ustaz, ini kelebihan dia. Kalau dia di sini dulu, ini kelebihan dia. Sewaktu beliau hidup dulu, ini amalan dia. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, itulah silatul ikhwan. Penutup terakhir sedikit, silatul rahim. Apa bedanya silatul ikhwan dengan silatul rahim? Kalau silatul ikhwan menyambung tali persaudaraan yang bukan dengan yang kandung-kandung, itu nama istilah agamanya silatul ikhwan. Kalau yang kandung-kandung, kalau yang seperut, itu namanya silatul rahim. Menyambung hubungan persaudaraan sekandung, masuklah situ anak beranak, masuk situ ke orang tua lain sebagainya, itu nama istilah agamanya silaturrahim.
Jadi kalau tak seperut silatul ikhwan, kalau seperut silaturahim, sebetulnya itu istilah yang lebih tepat. Tetapi di Indonesia ini, ibu dan bapak rahimakumullah, mau seperut tak seperut, mau berperut tak berperut, mau besar perut, mau kecil perut, tetap namanya silaturahim. Tetap silaturahim namanya. Terserahlah, pokoknya jalin hubungan persaudaraan. Tapi lebih besar pahala kepada yang kandung, yang seperut dibandingkan dengan orang lain. Ini bukan berarti mengecilkan yang satu dengan yang lain. Banyak orang dengan orang bagus hubungannya. Adik beradik tak bagus. Coba sebagai penutup kaji saya bertanya kepada ibu dan bapak. Renungkan ibu dan bapak rahimakumullah. Sekali berapa dalam keluarga besar ibu dan bapak ada pertemuan keluarga? Coba renungkan itu baik-baik. Jadi kalau kami di rumah Pak, saya paling marah itu ada yang tidak hadir. Jangan coba-coba tak hadir. Pertemuan sekali sebulan itu, saya datang ke rumah adik saya, itu beda, itu spesial. Adik saya datang ke rumah saya, itu spesial. Tapi pertemuan keluarga itu mesti rutin sekali sebulan. Tidak bisa sekali sebulan, Pak Ustaz. Pak Ustaz karena dekat, hanya sini Bangkinang, yang sini ke Bangkinang, Bangkinang ke sini, itu mudah. Kami ini ke Pasaman, tak bisa sekali sebulan, sekali 2 bulan. Tak bisa sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Biar tahu kita apa susahnya. Ini keponakan masih makan apa tidak? Jangan-jangan di Pekanbaru ini, ibu dan bapak rahimakumullah, harum nama kita oleh orang lain. Sedangkan ada keponakan yatim yang tak sekolah, tamat SMP pun tidak. Itulah inti daripada silaturahim itu. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, silaturahim ini ngumpul-ngumpul keluarga. Yang saya salut salah satunya keluarga Pak HR Mambang Mit. Itu persatuan keluarganya luar biasa. Salut. Kalau sekali persatuan keluarga itu ngumpul, ramai seramai-ramainya. Ramai Pak. Dan itu bertahan bertahun-tahun sampai sekarang. Salut. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, termasuk keluarga Pak Awal Bros. Apa yang kurang duit mereka itu? Sampai anak cucu itu ada pula persatuan-persatuannya ngumpul-ngumpul mereka. Ada satu orang tuanya pula yang membimbing anak beranak mereka itu dibimbing pula. Wajarlah macam itu rezeki. Ini kita kadang-kadang antara anak beranak kita ni, sepupu dan sepupu tidak saling. Ada pula adik beradik sepupu tidak mau saling bersalaman. Salamlah kata kita. Tidak kata dia. Kenapa tu? Tidak berjumpa. Tapi kalau seandainya dia sering berjumpa, macam mana ke adik kandung dia, macam itu pula kepada sepupu dia. Makanya hubungannya mesti kita jalin. Itu ibu dan bapak rahimakumullah. Tadi nak menambah dengan hadis yang lain, tapi terlalu panjang pula penjelasan ini, dah habis pula waktu rupanya. Semoga bermanfaat ibu dan bapak rahimakumullah. Ada kebaikan insyaallah amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Selamat bertemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.